Baik para hadirin jemaah mulia Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada malam hari ini membahas tentang persoalan akidah dengan mengutip kitab Qatrul Ghaib fi Masail Abilid yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bandani. Melanjutkan kajian kita pada pertemuan sebelumnya, di mana di dalam kitab ini disebutkan fanakana fasiqan, maka siapa yang fasik, ai maksudnya kharijan an amrillahi birtikabi kabiratin, maksudnya adalah orang yang keluar dari perintah Allah dengan melakukan perbuatan dosa besar, au israrin ala saghiratin, atau mengulang-ulang perbuatan dosa kecil, walam taghlib ta'atuhu ala ma'asihi, dan ketaatannya itu tidak mengungguli kemaksiatannya. Pada kesimpulannya, orang fasik itu lebih mendominasi perbuatan buruknya dibandingkan dengan perbuatan baiknya. Karena pada prinsipnya tidak ada manusia yang tidak tergelincir pada kesalahan, karena sifat manusia itu al-khata' wan nisyan, berbuat salah dan terlupa. Oleh sebab itu ketika kita melihat ada orang melakukan kesalahan, jangan terburu-buru mendiskreditkannya. Harusnya orang yang berbuat salah dibantu untuk dia keluar dari kesalahannya. Lam yabqa fin nari ba'da hisab. Orang fasik ini kendati pun dia pelaku dosa besar atau keburukannya mengungguli kebaikannya, kemaksiatannya lebih banyak daripada ketaatannya, lam yabqa fin nar, tidaklah ia kekal di dalam neraka ba'da hisab, setelah melewati proses hisab. Jadi nanti di yaumul qiyamah itu, hari kiamat itu kan dimulai dengan tiupan sangkakala yang kedua. Tiupan sangkakala yang pertama membinasakan seluruh makhluk di alam semesta. Tidak ada yang tersisa. 40 tahun berikutnya ditiupkanlah sangkakala yang kedua kali, lalu dibangkitkanlah seluruh manusia. Ketika manusia itu dibangkitkan, maka manusia dikumpulkan di al-mauqif namanya. Kita lebih sering mendengar istilah ardhul mahsyar atau padang mahsyar. Di padang mahsyar itu kemudian ditampakkanlah catatan amal kita. Itu disebut dengan penampakan catatan amal. Setelah itu baru nanti dimasukkan ke yaumul mizan, timbangan. Setelah melewati timbangan tersebut, manusia digiring untuk menuju satu perjalanan melewati jembatan sirat. Itulah nanti pada gilirannya menentukan apakah seseorang itu lepas dari siksa neraka atau justru terjerumus ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah melalui proses hisab, orang yang kemaksiatannya lebih banyak daripada ketaatannya masuk ke dalam neraka, namun mereka tidak kekal di dalam neraka. Ai maksudnya pada faraghi miqdari dambihi, setelah terlepaslah ukuran dosa yang dia lakukan. Jadi orang fasik ini masuk ke dalam neraka untuk menebus dosa yang sudah dia lakukan. Setelah penebusan itu berakhir, tentunya sesuai dengan kadar dosa masing-masing. Jadi setiap orang masuk ke dalam neraka itu bentuknya beragam. Jadi kalau kita mau memberikan satu bentuk deskripsi gambaran, jadi setelah seseorang itu melewati proses di timbangan yaumul mizan, seseorang itu dikirim untuk menuju jembatan sirat. Jadi di dalam beberapa referensi disebutkan orang yang pertama sekali jatuh dari jembatan sirat itu, maka dia menjadi orang terakhir yang masuk ke dalam surga. Sebaliknya, orang yang terakhir sekali jatuh dari jembatan sirat itu, maka dia menjadi orang yang pertama masuk ke dalam surga. Nah, jadi kalau di sinilah surganya, di sini mulai titik start awal jembatan siratnya. Orang yang begitu melangkahkan kakinya langsung jatuh ke bawah, sedangkan di bawah itu adalah neraka, maka dia harus terseok-seok dari bawah neraka itu.
tentunya dia akan menjadi orang yang terakhir dibandingkan dengan orang yang ketika dari titik awal jembatan sirat berhasil melewati jembatan itu, tapi di ujung dia justru terjatuh. Maka jaraknya akan lebih dekat dengan surga dibandingkan dengan orang yang jatuh sedari awal. Oleh sebab itulah makanya orang-orang fasik yang keburukannya mengungguli kebaikannya masuk ke dalam neraka dihitung sebatas seberapa banyak dosa yang harus dia tebus di dalam neraka. Li'anna dzalika, oleh karena itu, la yukhrijuhu 'anil imani, tidak boleh mengeluarkan orang fasik itu dari keimanan. Sejahat apapun dia, seburuk apapun perilakunya, sebesar apapun dosa yang dia lakukan, tidak boleh dianggap dia itu sudah keluar dari keimanan. Makanya Rasulullah Muhammad SAW di dalam sebuah hadis menyebutkan bahwa dasar Islam seseorang, dasar di dalam Islam itu tidak boleh mengeluarkan seseorang hanya karena perbuatan dosa yang sudah dia lakukan. Illa, kecuali idza taqada hilal maksiyah, kecuali dia meyakini halalnya perbuatan maksiat. Ini perbuatan maksiat dia kerjakan dan dia meyakini bahwa perbuatan maksiat itu adalah sesuatu yang halal, sesuatu yang boleh, maka menganggap atau menetralisir keburukan, disitulah letak seseorang itu keluar dari keimanan. Jadi begini, kalau kita lihat misalnya di dalam hadis Arba'in An-Nawawi, termasuk sebuah hadis di mana Umar bin Khattab menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah kemungkaran itu dengan tangannya. Kata yadun di dalam hadis ini maknanya harus ditakwil sesuai dengan konteks yang terjadi di zaman sekarang. Jadi jangan kita memahami kalau melihat kemungkaran lantas kita langsung main tangan, pukul sana pukul sini. Tetapi makna yadun itu bisa diartikan sebagai jah, kedudukan, kekuasaan. Kalau melihat kemungkaran, ubah kemungkaran itu dengan menggunakan tangan, dengan kekuasaan. Kalau di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar itu, atau lebih tepatnya begini, redaksi di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, wa qad dzakarna, sungguh kami telah menyebutkan minal amri bil ma'ruf, di antara perbuatan mengajak pada sesuatu yang ma'ruf, termasuklah di dalamnya itu mencegah sesuatu yang mungkar. Itu ada beberapa derajat, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama disebut dengan al-ula at-ta'rif, mendefinisikan. Jadi langkah awal mengajak orang pada yang baik, mencegah orang pada yang mungkar, didefinisikan dulu bentuk perbuatan itu. Karena terkadang orang melakukan kesalahan bukan atas kesadaran, tapi bisa jadi ia lakukan kesalahan itu dasarnya adalah kebodohan. Maka orang yang bodoh ini perlu diinformasikan, perlu diajari, perlu dididik. Sama seperti ketika kita mendidik anak kita, itu kan bertahap. Berkali-kali dia nanya, itu apa? Itu apa? Dengan sabar kita menjawab, itu adalah lampu, itu adalah pintu, itu adalah jendela. Jadi penyebutan itu disebut dengan takrif. Jadi orang harus didefinisikan dulu bahwa ini adalah perbuatan baik, ini adalah perbuatan buruk. Ini disebut dengan at-ta'rif. Setelah di at-ta'rif ini, langkah yang berikutnya adalah al-wa'zu. Apa itu al-wa'zu? Digiring orang untuk meninggalkan yang buruk, melakukan perbuatan yang baik.
Nah, itu perbuatan memukul orang lain adalah perbuatan buruk. Jangan memukul orang lain. Nah, aktivitas yang tadi barusan kita laksanakan itu namanya sholat, adalah aktivitas kebaikan, lakukan. Jadi al-wa'zu itu setelah seseorang mengetahui bentuk perbuatan baik dan buruk, baru diarahkan dia melakukan perbuatan buruk, meninggalkan melakukan perbuatan baik, meninggalkan perbuatan buruk. Setelah dua tahapan ini dilalui, baru masuk ke tahapan yang ketiga. Tahapan yang ketiga ini ada intonasi yang harusnya lebih tinggi sebagai bentuk penekanan. Misalnya begini, ketika kita memperingati anak kita, main di teras rumah, jangan keluar dari teras, karena di luar teras rumah itu banyak kendaraan lalu lalang, khawatir nanti kau tertabrak kendaraan. Jadi ini kan tahapan takrif dan wa'zu. Yang pertama kita takrif bahwasanya di luar itu banyak kendaraan. Lalu kita wa'zu, kita halangi dia itu keluar dari teras. Setelah kita beritahu seperti itu, ternyata anaknya tetap dia menerobos keluar. Barulah mulai intonasi itu berubah. Tadi ayah sudah bilang jangan keluar dari teras. Jadi bukan hanya sekedar memberitahu kemudian mengarahkan, tetapi juga ada emosional yang dimainkan di sana. Makanya jujur saja saya katakan bahwa dan ini kekecewaan banyak orang. Saya pribadi pun sebenarnya kecewa kalau melihat yang seperti itu kan. Khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, itu konteksnya adalah konteks dakwah. Namanya khutbah. Itu konteksnya dakwah, makanya yang disampaikan itu adalah wasiat. Harusnya wasiat itu disampaikan dari hati, akan menyentuh hati. Jadi beda dengan kajian seperti kita ini, saya harus buka kitab biar supaya terarah sesuai dengan silabus yang sudah disediakan. Karena saya tidak sedang mengarang cerita, tapi saya sedang menjelaskan apa yang ditulis oleh para ulama, maka saya butuh membaca kitab ini. Walaupun sebenarnya sebaik aja saya baca, kemudian saya jelaskan. Tetapi dalam khutbah, dalam baik Idul Fitri, Idul Adha maupun khutbah Jumat, sebenarnya kita harapkan itu adalah dakwah yang muncul dari hati, bukan membaca teks. Makanya kadang jamaah tuh ala Ustaz kalau baca teks saja bagus di copy aja tulisannya itu, apa bisa baca sendiri? Karena nggak menyentuh, dakwahnya itu nggak menyentuh. Sebab apa? Dalam dakwah itu butuh emosi. Emosi itu bukan berarti marah-marah, tetapi bagaimana seorang dai itu bisa menyalurkan perasaannya, kekhawatirannya, harapannya. Itu tidak bisa dibaca, tapi itu adalah sesuatu yang bisa dirasakan. Dan itu di tahapan yang ketiga. Jadi dakwah itu nggak hanya sekedar yang kita udah sampaikan terserah untuk obat atau enggak begitu dakwah itu. Dakwah itu kita sampaikan kebenaran, arahkan orang melakukan kebenaran. Ketika orang tetap tergelincir melakukan keburukan, dorong dia itu untuk bersemangat mengajak dia melakukan kebenaran. Jadi nggak sekedar itu nggak tahu terserah dia mau berapa, nggak begitu dakwah itu. Kalau begitu sudah selesai kerjaan Rasulullah, nggak butuh waktu 23 tahun, 22 tahun untuk berdakwah. Tahapan yang keempat, memastikan bahwasanya kebenaran itu dilakukan. Jika kebenaran tidak dilakukan, maka perlu melakukan penahanan terhadap hak dari si pelakunya tadi itu. Dan ini dilakukan oleh orang tertentu yang memiliki kewenangan. Misalnya pemerintah terhadap rakyat, misalnya orang tua terhadap anak, guru terhadap murid. Misalnya. Ya kita misalnya sebagai orang tua kita kasih anak kita fasilitas handphone, tapi ternyata dengan handphone semangat belajarnya menurun, produktivitasnya tidak kelihatan. Maka sebagai orang tua kita hukum tarik lagi handphone, boleh. Makanya di dalam Islam hibah itu tidak boleh ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anak. Boleh ditarik kembali. Jadi para hadirin jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, ubah kemungkaran dengan tangannya, dengan kekuasaannya.
Fa'ilan yastati fabilisani, kalau tidak mampu dia gunakan lisannya, dengan menggunakan lidahnya dia sampaikan kebenaran itu. Ini yang benar, ini yang salah. Dia nggak punya kekuatan untuk menahan hak orang lain, dia tidak punya kekuatan untuk menghukum orang lain dengan kekuasaannya, tapi dia ucapkan itu. Kenapa ini perlu dilakukan? Ibnu Daqiq Al-Aid pernah mengatakan iman hina sakata ahlul hakim alal batil tawaham ahlul batil annahum al hakim. Ketika orang yang benar berdiam diri melihat orang melakukan kemungkaran, maka orang yang melakukan kemungkaran atau kebatilan itu akan menduga bahwa perbuatan itu benar. Makanya dari dulu karakter saya vokal. Saya modelnya tak bisa pula diam ketika melihat ada sesuatu yang menurut pengetahuan saya itu adalah salah. Karena apa? Khawatir nanti orang akan menganggap bahwasanya perbuatan yang dilakukan itu benar. Dengan dalil, guru gua aja diam, orang tua gua aja nggak marah. Maka seolah-olah perbuatan yang didiam itu akan menjadi natural, menjadi boleh. Fa'ilan yastati fabil qalbi, kalaupun tidak mampu dengan menggunakan lisan. Ini biasa terjadi ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang perilakunya sangat buruk sekali, sehingga kita khawatir kalau kita menyampaikan itu kita justru akan mendapatkan tekanan dan lain sebagainya. Maka setidaknya dengan menggunakan hati, tidak ada pembenaran di dalam diri kita terhadap perbuatan yang dilakukan. Lalu Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan, ala wahiyya af'aful iman, ketahuilah bahwa itu adalah kondisi terlemah dari sebuah keimanan. Maka di dalam kitab Al-Wafi Syarah Hadits Arba'in An-Nawawi disebutkan, ketika dalam kondisi kebatinan kita melihat sebuah kemungkaran dan hati kita biasa-biasa saja, maka di saat itu tidak ada lagi tersisanya keimanan. Inilah yang dimaksudkan di dalam kalimat ini, ya. Illa idza taqada hillal maksiyah, kecuali dia meyakini halalnya kemaksiatan itu. Tetapi harus kita pahami terlebih dahulu bahwasanya kemaksiatan yang dianggap halal ini adalah sebuah kemaksiatan yang disebut dengan istilah ma'lumatun minad din bid-darurah. Apa itu ma'lumatun minad din bid-darurah? Ma'lumatun minad din bid-darurah itu adalah sebuah aturan di dalam agama yang secara prinsip diketahui oleh semua orang, tidak peduli apakah dia orang alim atau orang awam. Maka ini pasti menjadi pengetahuan yang dasar. Itu ma'lumatun minad din bid-darurah. Makanya ma'lumatun minad din bid-darurah itu biasanya ijma' para ulama, bahkan ijma' umat Islam atas tentang status hukumnya. Contoh, sholat 5 waktu hukumnya wajib. Ini tidak mesti jadi ustaz untuk mengetahui hukum ini. Orang biasa pun pasti tahu hukumnya. Bahkan orang kafir pun yang non-muslim tahu bahwasanya di dalam Islam itu diwajibkan sholat 5 waktu. Ini ma'lumatun minad din bid-darurah. Sama seperti puasa Ramadan adalah wajib, haji adalah wajib bagi orang yang mampu, zakat wajib bagi orang yang kaya misalnya. Ini ma'lumatun minad din bid-darurah. Ketika ada orang yang menolak hukumnya, maka di saat itu dia menjadi kafir, keluar dari Islam. Kenapa kau nggak sholat? Nggak wajib sholat dulu, kafir. Kenapa kau nggak puasa? Nggak wajib puasa, kafir. Ya. Jadi illa idza taqada hillal maksiyah, apabila dia meyakini halalnya sebuah bentuk perbuatan kemaksiatan. Berbeda dengan persoalan-persoalan yang menjadi khilafiyah di kalangan para ulama. Makanya ada kaidah di dalam kitab Al-Ashwa An-Nawawi itu, la yunkirul mukhtalafi wa la yunkirul innama yunkirul mujma'ali wa la yunkirul mukhtalafi. Sesungguhnya yang perlu diingkari itu adalah sesuatu yang sudah menjadi ijma', konsensus, kesepakatan kaum muslimin tentang sebuah hukum. Kalau ada yang menolak hukumnya, maka perlu diingkari. Misalnya ada mengatakan zina itu halal, misalnya. Ini perlu ditolak, perlu dilawan. Tetapi berkaitan hal-hal yang sifatnya khilafiyah, maka
Ini tidak bisa kita menolaknya, tidak bisa kita mengingkarinya. Menurut kita ini adalah boleh, tapi menurut yang lain itu tidak boleh. Jadi tidak bisa kita memaksa dia harus ikut dengan apa yang kita yakini. Sawa'un kanat kabiratan am saghiratan, sama saja apakah perbuatan maksiat itu adalah perbuatan maksiat dosa besar atau dosa kecil. Kalau dia menganggap bahwa kemaksiatan yang nyata-nyata tersebut adalah sebuah kebolehan, kebenaran, maka di saat itu dia menjadi kafir. Li'anna imana 'inda al-asy'ariyah wa muhaqqiqil maturidiyah tasdiqun bil qalbi faqat. Karena keimanan menurut Asy'ariyah dan para ahli tahqiq dari mazhab Maturidi adalah tasdiqun bil qalbi faqat. Jadi keimanan itu adalah pembenaran di dalam hati. Jadi kalau bicara tentang iman, ya iman itu sesuatu yang ada di dalam hati. Kita tidak bisa menghakimi orang hanya sesuatu yang tampak di luar. Ya, misalnya, bisakah kita menghakimi seseorang itu musyrik hanya karena dia mengenakan kalung di lehernya? Gak bisa. Bisakah kita menghakimi seseorang itu musyrik hanya karena dia menadahkan tangannya berdoa di samping kuburan? Tidak bisa. Karena banyak dasar orang melakukan itu. Ditanya, apa alasan dia melakukan itu? Karena apa? Keimanan itu berkaitan dengan perbuatan hati. Tidak bisa kita menghakimi seseorang itu dari perbuatan fisiknya, kecuali perbuatan itu nyata yang tidak memungkinkan terjadinya penafsiran berbeda. Contoh, aku murtad gitu. Diucapkannya secara nyata, aku murtad, aku kafir. Maka di dalam kitab Al-I'lam min Qawaidil Islam yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dikatakan bahwa al-kufru fi qawlihi ana kafir wadih. Status kekafiran dengan mengucapkan aku kafir itu jelas. Dia ucapkan, walaupun dia hanya bercanda misalnya, niat canda itu kan di dalam hati dia, tapi yang terdengar oleh telinga kita dia mengucapkan aku kafir, maka terputuslah haknya sebagai kaum muslimin. Kalau seandainya itu adalah kalimat terakhir yang dia ucapkan, setelah itu kita tidak pernah mendengar dia mengucapkan dua kalimat syahadat, atau tak pernah kita melihat dia mendirikan sholat, maka di saat itu, saat dia meninggal dunia, tidak ada kewajiban kita menyelesaikan fardu kifayah. Karena dia sudah nyatakan, aku kafir. Itu jelas. Kalau ada orang yang sujud di hadapan orang lain, tidak bisa kita katakan kafir. Tapi kalau sujudnya ke pohon, ya bisa jadi kafir. Kenapa? Karena para ulama mengatakan bahwa sujud di hadapan manusia adalah satu bentuk aktivitas yang pernah dibolehkan sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Seperti sujudnya Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf alaihissalam, bukan hanya Nabi Yakub, bahkan istrinya dan juga 11 orang anaknya bersama-sama sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ini disebutkan di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 99 sampai ayat 100. Kemudian bagaimana sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan beberapa orang sahabat juga menceritakan satu riwayat bagaimana Mu'adz bin Jabal ketika sampai ke sebuah daerah Yaman itu, pulang dari sana ketemu sama Rasul, sujud di hadapan Rasul. Rasul tanya, kenapa kau begini tiba-tiba sujud? Ya aku tengok di sana, di Yaman sana, orang sujud di hadapan para pembesar mereka sebagai bentuk penghormatan. Maka aku rasa tidak ada orang yang paling terhormat selain diriku, maka aku ingin memberikan penghormatan yang layak kepada dengan cara sujud. Lalu Rasulullah Muhammad SAW katakan, kalau aku boleh memerintahkan orang sujud kepada manusia, maka sudah kuperintahkan istri sujud kepada suaminya. Artinya Rasulullah mengatakan bahwasanya tidak boleh sujud kepada manusia. Maka hukum sujud kepada manusia haram. Tetapi kalau hukum dia melakukan sujud itu sebagai bentuk penghambaannya kepada orang tersebut, disitulah jatuhnya kekafirannya dari itu. Jadi ukurannya bukan pada bentuk perbuatan sujudnya. Kalau dia melakukan sujud, ya haram, sebatas haram saja. Perbuatan haram itu menimbulkan dosa, tapi dia tidak keluar dari agama. Namun kalau dia sampai meyakini bahwasanya yang disujud itu memiliki sifat ketuhanan, maka di saat itulah dia menjadi kafir. Jadi standar ukuran keimanan itu adalah bagaimana kondisi hatinya seseorang.
tidak hanya sebatas terlihat dari bentuk perbuatannya saja. Wa amma iqraru min al-qadir fa huwa syaratun li ijra'il ahkam ad-dunyawiyyah allati min jumlatiha wujubu iqali annahum ghairu mukhalladin finnar. Nah, ini dia. Adapun ikrar, pernyataan, sesuatu yang diucapkan bagi orang yang memiliki kemampuan melakukannya adalah syarat berlakunya hukum duniawi, yang itu merupakan bahagian dari kewajiban meyakini bahwasanya mereka bukanlah orang yang kekal di dalam neraka. Sederhananya begini, mengucapkan dua kalimat syahadat itu bukan syarat keimanan, tetapi itu syarat masuk Islam. Itu dua hal yang berbeda ya. Iman itu keyakinan di dalam hati. Sedangkan untuk berlakunya dirinya sebagai seorang muslim sehingga dia akan diperlakukan oleh orang muslim lainnya sebagai seorang muslim, dia harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Contoh, misalnya ada orang yang sedari kecil lahir dari rahim dan sulbi orang tua yang kafir. Dia tumbuh sebagai anak orang kafir. Apakah kemudian ketika dia sudah menjadi sosok orang dewasa, kita akan membiarkan anak gadis kita yang muslimah menikah dengan diri? Tidak. Kenapa? Karena yang kita tahu, dia belum mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadat, maka di saat itu berlaku statusnya sebagai seorang muslim. Dia boleh menikah dengan muslim atau muslimah. Kemudian dia misalnya dia miskin, dia menjadi mustahik zakat. Kalau dia itu memberikan kesaksiannya diterima misalnya. Kalau dia merupakan anak dari seorang muslim, maka dia berhak saling mewarisi dengan orang tuanya misalnya. Jadi haknya sebagai muslim itu dia dapatkan ketika dia menyatakan keimanan dengan menggunakan lisannya, mengucapkan dua kalimat syahadat. Tapi keimanan di dalam hati itu ukurannya bukan kalimat syahadat. Misalnya ada orang yang tak pernah kita dengar dia mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi yakin betul dia di dalam hatinya bahwa Allah adalah Tuhan, Nabi Muhammad adalah Rasul, kemudian yakin dengan ajaran Islam, dia percaya itu semua. Apakah dia menjadi orang beriman? Iya, dia menjadi orang beriman. Karena itu adalah bahagia dari perbuatan hatinya, nanti yang menghukumi dia urusan Allah Subhanahu wa taala, nanti dia pun kiamat. Tapi karena kita tidak melihat pernyataan dia menyatakan keimanannya, maka kita tidak bisa memperlakukannya sebagai seorang muslim. Karena apa? Di dalam Islam itu dikenal istilah al-hukmu bil zahir wa la bis sarair. Hukum itu dilihat pada sesuatu yang bersifat fisik, bukan kondisi kebatinan seseorang. Contoh, ikhlas tidak ikhlas itu perbuatan batin. Kita nggak bisa menghakimi orang ikhlas atau nggak ikhlas. Misalnya disuguhkan teh begini kan, saya minum. Setelah saya minum, keselak. Ini berarti yang ngidangin teh ini nggak ikhlas. Mana bisa itu dijadikan standar ukur? Padahal sebenarnya karena kita saja yang minumnya terburu-buru makanya keselak. Orang lain pula yang kita salahkan. Keikhlasan itu perbuatan batin, nggak bisa kita menghakimi orang lain. Contoh lagi misalnya begini, ketika ada orang menyumbang, dia tidak mau namanya disebutkan, dia hanya menyebutkan Abdullah, hamba Allah. Saya termasuk orang yang mengkritisi ini. Sebaiknya tidak dilakukan. Kenapa? Karena panitia itu pada prinsipnya orang baik, tapi ketika melihat peluang melakukan keburukan jadi buruk. Contoh nih Bu, Pak Nelson, saya menyumbang untuk musola ini 300.000 ya, tapi jangan tulis nama saya, nama hamba Allah saja. Setelah itu Dimas juga menyumbang, Pak Nelson, saya juga nyumbang ini 300.000, gak usah tulis nama saya, tulis saja hamba Allah. Hari Jumat diumumkan Pak Nelson, ada hamba Allah menyumbang 300.000. Oh, berarti tidak dicatat. Menurut saya, menurut Dimas juga iya. Padahal yang nyumbang 2 orang, disebut satu, yang satu masuk kantong, satunya masuk kas. Karena apa urusannya? Hamba Allah yang mana? Saya merasa sudah dipanggil, dia juga sudah merasa dipanggil. Padahal sebenarnya panitia bermain di situ. Oh, cocok juga ini, berarti hamba Allahnya ada 2 katanya kan. Jadi satu aja sama di nominalnya. Kan jadi masalah. Padahal itu tidak menjadi ukuran keikhlasan.
Justru ada orang menulis nama Allah kan, ini aku pasti nama Allah, ini aku nih. Cerita dia sama kawannya, aku kalau nyumbang nggak pernah aku tulis nama Allah, aku bilang itu kan aku tuh sebenarnya itu. Nggak bisa kita mengukur keikhlasan itu dari situ. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada orang kadang menyumbang, saya kadang ngeri sedap itu Pak. Ngeri sedapnya itu kadang di papan pengumuman itu sumbangan dari almarhum, aku meninggal bisa nyumbang saya gitu. Sudah meninggal bisa nyumbang. Kenapa ditulis nama almarhum di situ? Ustaz, biar pahalanya nyampe. Nama kita yang ditulis, niat kita yang nyampe ke almarhum. Yang nyumbang siapa? Awak, anaknya. Tapi awak niatkan untuk mama awak, itu gak perlu ditulis nama mama awak. Karena apa? Karena sebenarnya yang bersodakoh kita, tapi dibalik sodakoh kita niatkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal. Meninggalnya sama seperti kita wirid Yasin. Kita wirid Yasin, yang baca Yasin itu siapa? Kan kita. Yang beramal kita, yang membacanya kita. Namun setelah kita melakukan amal itu, kita tutup dengan doa, Allahumma ja'al thawaba ma qara'na min ba'dil Qur'an, ya Allah, jadikanlah pahala dari sebagian Al-Qur'an yang telah kami baca ila untuk bulan. Tapi hakikatnya yang baca siapa? Kita. Pahalanya milik kita, tapi manfaatnya kita bagi. Itu dia maksudnya. Makanya terkadang kita sering sekali sulit menghadapi orang-orang yang membid'ahkan perbuatan wirid Yasin, karena kita nggak punya argumentasi yang kokoh. Padahal ulama Wahabi sendiri pun mengakui pahala bacaan Quran orang hidup sampai orang yang meninggal dunia. Masa orang yang sudah meninggal dunia kok bisa dikirimi pahala? Yang beramal kita ke orang lain yang bisa merasakan, ini bisa saja. Ini handphone saya beli sendiri. Tapi Bapak Ibu kalau mau pinjam boleh, ada perusahaan ini mau chattingan, nggak apa-apa saya kasih. Handphone punya saya, tapi manfaat bisa dipakai orang semua. Bergantung izin saya. Jadi saya beramal, saya dapat pahala. Manfaat dari pahala itu terserah saya mau bagi sama siapa. Itulah yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi ketika sedekah, itu tulis saja nama kita memang sedekah itu. Sehingga nanti mudah panitia mempertanggungjawabkan LPG-nya dari itu. Jadi sedekah dari siapa? Almarhumah ini. Siapa almarhumah? Enggak kenal awak. Karena kebetulan almarhumah ini bukan orang berdomisili di sini. Awak yang berdomisili di sini. Cuma mama awak dari kampung itu sudah meninggal dunia. Awak mau bersedekah pahalanya untuk mama awak. Awak tulis nama mama awak, enggak kenal orang di sini. Macam mana kita mempertanggungjawabkan ini sebenarnya sedekah dari siapa? Kan nggak tahu orang. Nah, maka dari itulah makanya sesuatu yang ada di dalam hati itu tidak bisa dihakimi. Sesuatu yang tersembunyi itu tidak bisa dihakimi. Ikhlasnya orang nggak bisa dihakimi. Dan itu nggak menjadi standar sah atau tidaknya transaksi. Sah atau tidaknya transaksi itu dilihat dari akadnya, bukan dilihat dari kondisi kebatinannya, bukan dilihat dari niatnya. Orang nggak tahu niatnya. Nah, jadi kalau misalnya Bapak kasih saya satu gelas kopi ini kan, atau satu gelas bandre ini kan, kalau ikhlasnya ngasih ini, ngapain nak tanya keikhlasan? Itu bukan urusan kita. Urusan kita dia kasih kepada kita. Karena tidak serta-merta orang harus ikhlas memberikan sesuatu, nggak harus ikhlas lah. Ikhlas itu syarat orang dapat pahala, itu urusan dia bukan urusan kita. Ya, karena pemberian itu, keikhlasan itu ibadah. Kalau nggak ikhlas nggak ibadah. Tetapi bukan berarti pemberiannya menjadi tidak sah karena nggak ikhlas. Contoh, ada banyak sebenarnya orang jual beli itu nggak ikhlas, jujur aja. Khususnya ibu-ibu, udah capek berdebat menurunkan harga kurang 1.000 aja nggak mau yang jual. Ya udahlah, nah, kan? Ikhlas nggak? Saya tanya ibu. Nggak ikhlas. Tapi apakah jual belinya menjadi tidak sah? Tetap sah. Orang sudah terjadi serah terima kan? Ibu nggak ikhlas hanya karena dia nggak mau nurunin 1.000 aja. Kan di situ persoalannya. Kita ngasih duit sama anak, yang paling nampak nggak ikhlas itu mama-mama. Kalau bapak-bapak itu paling enak dimintain duit sebenarnya. Anak tuh minta duit sama bapak lebih enak. Tapi kalau mama-mama diminta duitnya, ngasih 1.000 merepeknya 2 kali 24 jam. Apakah kemudian anak itu menjadi haram dia menggunakan uang yang diberikan mamanya karena mamanya merepek? Enggak, itu ukurannya. Ya. Nah, jadi itu berkaitan dengan hukum. Jadi orang mengucapkan 2 kalimat syahadat itu hanya menjadi syarat dia diterima sebagai seorang muslim dan dia berhak diakui sebagai seorang muslim. Wa idza kana al-imanu wa tasdiq, maka apabila iman itu adalah sebuah kepercayaan,
lazima alla yukhrijal 'abda 'anil ittisafi bihi illa ma yunafihi minal kufr. Kalau keimanan itu adalah sebuah kepercayaan, maka wajiblah kita tidak mengeluarkan seorang hamba dari sifat-sifat keimanan kecuali dia melakukan sesuatu yang dapat menafikan keimanannya itu berupa kekufuran. Salah satu di antaranya pernyataan kufur, atau pernyataan yang menentang syariat, atau pernyataan yang menghina sesuatu yang dimuliakan oleh agama. Ada misalnya begini Pak, ada istilah itu namanya sesuatu yang menghinakan sesuatu yang dianggap mulia sama agama. Contohnya misalnya begini, adzan itu adalah bahagian dari syariat yang dimuliakan. Adzan itu adalah bahagian dari syariat yang dimuliakan. Ketika ada orang memain-mainkan adzan, maka hukumnya itu haram. Jika dia sengaja memain-mainkan adzan untuk menghina, maka di situ dia kufur. Oleh sebab itu jujur saya katakan sebenarnya, saya termasuk orang yang kalau berceramah itu berhati-hati untuk memilih topik untuk dijadikan lawakan. Karena terkadang ustadz-ustadz ini seringkali tergelincirnya di situ, tujuannya untuk membuat lucu-lucu, biar supaya jamaahnya itu terhibur, tapi gilirannya tergelincir. Karena apa? Misalnya itu tadi, meremehkan atau memainkan sesuatu syariat yang diagungkan oleh agama. Ihana ala yu'azimu syariat. Meremehkan sesuatu yang syariat itu mengagungkan. Salah satunya ada. Contoh misalnya, saya pernah baca fatwa Darul Ifta Mesir di dalam Mausu'ah Al-Azhariyah. Dikatakan begini, ketika suara adzan dijadikan sebagai nada dering handphone, ya, itu kan kelihatannya wah ini Islami bener nih kan, nada deringnya aja pun suara adzan begitu kan. Tetapi di dalam fatwa Darul Ifta itu dianggap perbuatan haram. Kenapa? Adzan itu adalah syariat untuk memanggil, untuk memberi informasi kepada orang lain waktu sholat sudah masuk, atau untuk syariat yang lain, karena tidak hanya itu saja syariat adzan itu. Tetapi ketika dipalingkan dari tujuan utamanya untuk sesuatu yang remeh, hanya sekedar nada dering pribadi, itu menjadi sesuatu yang diharamkan. Kenapa? Ada ihana ala ma'adhamahu syariah terhadap sesuatu yang diagungkan oleh syariat. Nah, jadi kalau itu nyata dia menjadi kufur. Karena apa? Karena merupakan perbuatan yang menafikan kekufuran. Atau contoh lain misalnya, merendahkan Rasulullah Muhammad SAW. Walaupun hanya melihat dari sisi fisiknya, oh Rasulullah buncit, oh Rasulullah punya panjang hitam-hitam misalnya begitu kan. Nah, kalau tujuannya merendahkan, kafir. Kalau tujuannya bukan merendahkan, hanya sekedar guyonan karena ketidaktahuan, maka orang seperti ini di dalam kitab Al-Adab bil Qawaidil Islam mesti ditakzir, mesti dihukum. Dia harus sadar dia bahwa ini adalah sebuah kesalahan. Wa huwa 'adamu tasdiqi bima ulima daruratan maji'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu menolak, menunjukkan keyakinannya terhadap sesuatu yang diketahui sebagai sesuatu yang fundamental dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Awil imtina min syartihi wa huwa an-nutqu bi syahadataini ma'al qudrah, atau menolak untuk melakukan sesuatu yang menjadi syarat keislaman, seperti mengucapkan dua kalimat syahadat sedangkan dia memiliki kemampuan. Ini seperti Abu Thalib. Makanya Bapak Ibu kalau di dalam kitab Syarah dari Safinatun Najah itu disebutkan bahwasanya kekufuran itu ada 4 kategori. Yang pertama namanya kufur ingkari. Orang yang hatinya tidak mengenal Allah, lisannya tidak mengakui Allah. Itu kufur ingkari. Yang kedua kufur juhud. Orang yang hatinya mengenal Allah tapi lisannya menolak, seperti orang Yahudi, iblis. Hatinya mengakui tapi lisannya menolak. Ada yang disebut dengan kufur nifaq.
lisannya mengakui, hatinya menolak. Yang terakhir namanya kufur inat. Hatinya mengakui, lisannya mengakui, tapi dia tidak mau beragama Islam. Ini seperti Abu Thalib. Dia katakan bahwa tidak ada agama yang paling baik selain dari agama Nabi Muhammad SAW. Dia akui itu secara lisan. Hatinya juga mengakui, tapi dia nggak mau beragama dengan agama Islam. Kafir juga, namanya kafir inat. Jadi ada orang yang dia mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi dia menolak untuk mengakui itu. Nah, ini juga kafir. Wa kama annal usata minal mu'minina la khuruda lahum fin nari kadzalik asy-syafa'atu la tasilu lil kufar. Dan sebagaimana bahwasanya orang-orang bermaksiat dari kalangan orang-orang beriman itu tidak kekal bagi mereka di dalam neraka, demikian juga syafaat tidak akan sampai kepada orang-orang kafir. Jadi orang-orang beriman ini kendati pun mereka akan masuk ke dalam neraka karena kemaksiatan yang mereka lakukan, tapi mereka tidak akan kekal di dalam neraka. Orang kafir mereka tidak akan berpeluang untuk mendapatkan syafaat dari siapapun. Orang kafir, sehingga yang dapat membuat mereka keluar dari neraka tersebut. Jadi kesimpulannya, orang beriman itu ujung kehidupan akhiratnya adalah surga, walaupun terlebih dahulu dia harus masuk ke dalam neraka. Sedangkan orang kafir awalnya neraka, ujungnya tetap neraka. Itulah yang membedakan antara orang beriman dengan orang kafir. Mungkin untuk pada malam hari ini demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, karena saya sudah menjanjikan saya sediakan waktu 10 menit untuk sesi tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab.